ketemu lagi sama saya Mila. Saya mau ibadah online. Siap-siap ya. Jangan lupa subscribe. Baca kitab suci, doa tiap hari, imanmu pastikan. Halo teman-teman, ayo kita memuji Tuhan. Go! Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita dengar cerita firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Yuk kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita dapat beribadah online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan serius dan fokus. Terima kasih yang Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang kita dengerin cerita yuk. Nah, Cici Cherry punya cerita tentang seseorang yang namanya Zakaria. Pada zaman Herodes, di sebuah kota yang namanya Yerusalem, ada seorang imam bernama Zakaria. Zakaria mempunyai istri bernama Elizabeth. Nah, Zakaria sama Elizabeth ini sudah tua, tapi mereka tidak punya anak. Mereka enggak punya anak. Nah, pada zaman itu, kalau orang-orang suami istri tidak punya anak, mereka akan merasa malu dan merasa, apa yang salah sama saya ya? Kenapa saya tidak punya anak? Gitu. Maka dari itu, si Zakaria dan Elizabeth terus tekun berdoa kepada Tuhan agar mereka dikaruniakan anak. Nah, suatu hari, Zakaria ini bertugas untuk membakar kemenyan di atas altar. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat Tuhan berdiri di samping mezbah pembakaran altar kemenyan itu. Lalu Zakaria menjadi takut dan dia terkejut dan kaget. Dan tiba-tiba si malaikat ngomong ini, "Jangan takut Zakaria, aku adalah malaikat Gabriel. Aku diutus langsung sama Tuhan untuk memberitahu kamu sebuah informasi kabar gembira, bahwa Elizabeth sebenarnya sudah mengandung seorang anak laki-laki. Nah, kalau anak laki-laki itu sudah lahir, kamu harus kasih nama anak itu Yohanes ya." Terus Zakaria bukannya seneng, Zakaria malah kaget dan gak percaya. Gak mungkin malaikat, gak mungkin. Aku kan udah tua, aku udah kakek-kakek, Elizabeth udah nenek-nenek. Gak mungkin kita punya anak, mana mungkin.
Kata Zakaria gitu, tidak percaya sama kabar gembira dari malaikat yang dikasih tahu sama Tuhan. Nah, akhirnya si malaikat bilang, Zakaria, aku ini malaikat Gabriel yang diutus sama Tuhan langsung, untuk mengabarkan kabar gembira ini. Tapi kenapa kamu nggak percaya? Kenapa kamu ragu-ragu? Nah, karena kamu ragu-ragu, maka kamu tidak bisa berkata-kata sama sekali. Kamu tidak bisa berbicara. Sampai pada akhirnya si anak laki-laki tersebut lahir. Nah, Zakaria akhirnya benar-benar tidak bisa berbicara. Saat malaikatnya pergi, Zakaria memanggil, gak ada suaranya. Zakaria gak bisa ngomong sama sekali. Nah, Zakaria terus bisu sampai pada akhirnya Elizabeth mengandung dan melahirkan. Nah, genaplah hari pas Elizabeth melahirkan. Pas Elizabeth melahirkan, ternyata anaknya benar seorang laki-laki. Nah, Zakaria pun memberi nama anak laki-laki itu Yohanes. Nah, setelah itu dia meminta sebuah batu untuk dituliskan. Dia tulis pakai batu, anak ini bernama Yohanes. Seketika itu juga Zakaria bisa berkata-kata, Zakaria bisa ngomong lagi. Akhirnya dia berkata-kata dan dia memuji nama Tuhan. Dia sangat bersyukur karena dia bisa punya anak. Gitu ceritanya. Nah, anak-anak, kita bisa mencontoh dari cerita Zakaria ini bahwa kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Kita tidak boleh ragu-ragu, apalagi meragukan kuasa Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang perkasa, Tuhan kita yang dapat melakukan segala hal. Ya, jadi kalian harus percaya kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dan jangan lupa setiap hari berdoa dan baca kitab suci. Doa tiap hari. Oke? God bless you. Kita mau membuat kreativitas malaikat sesuai dengan cerita hari ini ya. Kita mau membuat malaikat, bisa bikin malaikat yang besar ataupun yang kecil. Kita mau bikin yang model seperti ini ya hari ini ya. Oke, Keisha bisa pegang. Bahan-bahannya adalah kertas warna. Warna apa Keisha? Warna oranye, satu lembar yang utuh dan satu lembarnya lagi yang setengah. Jadi satu lembar utuh, satu lembarnya ini setengahnya ya, setengahnya. Oke. Nah, kertas warna ini ada dua. Kita lipat, kertas warnanya dilipat-lipat bentuk kipas, jadinya seperti ini ya. Nih, tadi kertas warna yang utuh ini, yang satu lembar, kita lipat-lipat. Bisa minta bantuan mama di rumah, dilipat-lipat ya.
dilipat-lipat membentuk kipas. Jadi seperti ini, terus dilipat dua ya. Sama yang kecil juga. Keisha bisa pegang yang ini. Yang kecil juga, yang tadinya setengah. Begini ya lipatnya ya. Dilipat-lipat, 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 lipat, dibikin kipas lagi. Oke. Kalau itu sudah selesai, sekarang saatnya kita lem. Oke, kita lem ya. Ini kita lem. Lemnya jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak ya, di bagian dalam yang dilem ya, satu bagian aja ya. Kita lem. Oke, kita lem ya. Nanti dipasang. Nah, setelah dilem kita tempel deh di sini. Tempel. Kalau nggak bisa sendiri, bisa minta bantuan mama. Nah, dilem. Kalau udah dilem, kita udah jadi ininya. Iya, ada kepalanya. Kepalanya bikin lingkaran, pola lingkaran ini. Bawahnya ditambahin sedikit ya buat lem ya. Nih tambahin ininya dikit ya, buat lem. Oke, dilem bagian sininya buat kepalanya. Terus ditempel di sini nanti. Ya, ditempelin di atas sayapnya. Di sini mukanya. Karena ada cahaya jadi nggak kelihatan ya. Tuh, kepalanya sudah jadi. Nah, supaya bisa digantung, bisa ditambahin apa Kisya? Tali. Biar bisa digantung seperti ini. Iya, supaya bisa digantung. Jadinya pakai tali. Oke. Nah, ini talinya boleh pakai tali apa aja, ya. Nah, apa aja. Ya, boleh dikasih lem ya. Ini talinya dilem dulu. Talinya dilem dulu ya. Biar bisa nempel. Biar bisa nempel. Kalau sudah talinya dilem, baru di sininya dikasih lem buat lem tali. Gimana gantungnya mikirnya? Oke, taruh di sini ya. Nah, tuh dikasih tali tuh. Jadi deh. Wow, hebat banget bisa bikinnya. Iya, selesai deh. Malaikatnya sudah jadi. Ada warna apa aja? Ada warna kuning, warna pink, dan oranye. Selamat membuat di rumah masing-masing. Bisa ditempel nanti di tembok, bisa ditempel di lemari ya. Kreativitas hari ini ya. Tempel di tas. Iya, oke. Sekarang saatnya kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan untuk minggu depan, Lukas 1 ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bye-bye. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap
akal budimu. Bye. Matius 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 22 ayat 37. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sedekat hatimu. Matius 2 ayat ayat 37. 37. Kasihilah Lakilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. 22 ayat 37a. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Bye. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Matius 22 ayat 37. Kasihilah Tuhan Allahmu Dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kreativitas sudah, ayat hafalan sudah. Kita mau berdoa. Udah lagi. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah sudah beribadah online pada Allah. hari ini. Terima kasih buat cerita firman Tuhan yang indah hari ini. Saat ini kami akan menutup ibadah kami. Tuhan pimpin setiap kami, anak-anak Tuhan, dimanapun kami berada. Berikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.